Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Pendidikan Islam. Pemirsa, sebagaimana yang sudah saya singgung di awal bahwasanya kita sekarang sedang membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang tafsir berbahasa santun atau pendidikan berbahasa santun. Dan di awal banget tadi kita sudah membaca satu ayat ya, dari ayat 40 ayat surat Toha ayat 41 sampai 44. Nah, di ayat ini insya Allah akan kita bahas lebih dalam lagi bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Alim, yaitu tafsir tentang surat Toha berikut. Ustadz, silahkan kita bahas tentang surat dari surat Toha tadi. Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi di ayat tadi itu Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk berbahasa santun kepada Fir'aun ya. Qaulan layyina. Jadi perkataan yang lemah lembut ya. Makanya ketika menafsirkan ayat ini Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya rahimahullah beliau berkata hadil ayat fiha ibrah azimah. Pada ayat ini ada pelajaran yang sangat agung, sangat besar ya. Wa huwa anna fir'auna fi ghayatil utui wal istikbar. Bahwa Fir'aun itu memiliki karakter yang kasar ya, angkuh dan sombong. Ya. Wa Musa safwatullah min khalqihi idzak. Nah, sementara Nabi Musa itu adalah nabi pilihan Allah ya. Waktu itu sebagai manusia pilihan. Ya. Wa ma'a hadza umira alla yukhatiba fir'auna illa bil mulatafah wal lin. Walaupun demikian Allah tetap memerintahkan agar Musa dan Nabi Harun itu tetap berbahasa santun, berbahasa lemah lembut kepada Fir'aun. Walaupun beliau sombong dan angkuh. Ya. Walaupun sombong dan angkuh, walaupun Allah tahu bahwa Fir'aun itu tidak akan beriman. Walaupun demikian Allah tetap memerintahkan, mengajarkan kepada nabinya dan kepada kita semua agar berbahasa santun, agar kita lemah lembut. Ya. Makanya dimaksud bahasa santun di sini Imam As-Sa'di mengatakan sahlan latifan. Jadi bahasa yang mudah ya, bahasa yang lembut, birifqin ya, dengan lemah lembut ya. Karena lemah lembut itu adalah salah satu pilar ya. Pilar seorang mukmin. Makanya Rasulullah SAW menegaskan ya, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khair. Jadi orang itu kalau dia terhalang dari sifat lemah lembut tadi ya, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Jadi kalau orang itu angkuh, orang itu kasar, tidak ada kebaikan pada dirinya ya. Tetapi kalau orang itu dia lemah lembut ya, santun ya, pada dirinya itu ada kebaikan-kebaikan ya. Makanya Nabi tadi menegaskan orang yang terhalang dari sifat ar-rifq ini, sifat santun, sifat lemah lembut ya, itu adalah orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Makanya ketika ini dikaitkan dengan bahasa pendidikan, ketika dikaitkan dengan bahasa santun, ini sangat tepat ya. Makanya seorang guru ya, ketika menyampaikan pelajaran ya, ketika berinteraksi dengan muridnya, maka pilihlah bahasa. Karena bahasa santun ini kan kita memilih kosakata yang tepat ya, pada waktu yang tepat ya, pada kondisi yang tepat ya, pada mimik cara ya, sikap yang tepat ketika kita mengucapkannya ya. Sehingga bahasa ini disampaikan itu tepat sasaran dan mengena di dalam jiwa anak didik kita ya. Sehingga anak itu terkadang ya, yang asalnya malas menjadi semangat, itu bisa jadi disebabkan karena bahasa santun yang disampaikan oleh sang gurunya ya. Demikian juga ketika suami di rumah ya, ketika berbahasa santun dengan istrinya, yang asalnya istrinya ya sedang sakit hati atau apa gitu ya, atau lagi sedang sedih, itu bisa terhibur dengan bahasa santun. Demikian juga dengan anak, demikian juga dengan lingkungan kita di masyarakat ya. Ketika bahasa santun ini adalah bahasa pendidikan dan bahasa dakwah yang terkadang menumbuhkan jiwa-jiwa yang mati, menumbuhkan jiwa-jiwa yang sedang putus asa, ya, menumbuhkan jiwa-jiwa yang sedang galau ataupun sedang sedih. Ya. Itu bisa ditumbuhkan dengan bahasa santun tadi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tadi melalui nabinya memerintahkan ini bahasa santun ini, ya. Lemah lembut di dalam segala hal ya. Makanya salah satu rahasia keberhasilan Nabi ketika mendidik umat ini adalah dengan bahasa santun ini. Makanya Imam Ibnu Ashur ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip firman Allah dalam Ali Imran ya, 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya. Dan sebab dengan rahmat Allah itulah
kamu bisa berlemah lembut wahai Muhammad ya. Lembut ya terhadap mereka itu ya. Bagaimana sikap Nabi itu sangat lembut ya. Sehingga mereka itu bersimpati ya, dan bahkan berempati terhadap Nabi SAW, terhadap ajaran Islam ini. Karena memang Nabi itu membawa ajaran ini dengan bahasa yang sangat santun terhadap umat ini ya. Sehingga umat itu ya tertarik dengan Islam itu dengan sikap Nabi tadi, dengan bahasa yang disampaikan oleh Nabi itu. Umat tergugah yang asalnya dia zalim menjadi adil ya. Yang asalnya dia maksiat menjadi taat. Yang asalnya dia jatuh ke dalam kebid'ahan, jatuh ikut dalam sunnah Nabi SAW. Inilah yang disebut dengan bahasa santun, sehingga bahasa santun itu menentukan keberhasilan ya, proses pendidikan baik di sekolah ataupun di masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Jadi bahasa santun tidak boleh dipisahkan dari dunia pendidikan, karena bahasa santun itu adalah bahasa interaksi yang terjalin antara seorang guru dan murid ya, antara orang tua dengan anak, suami, istri, masyarakat dan juga lingkungan sekitar kita. Baik, menarik sekali Ustaz, karena saking pentingnya berbahasa santun ini sampai-sampai kepada musuh Allah pun, seorang Fir'aun yang zalim itu sampai tetap aja diperintahkan berbahasa kita santun. berbahasa santun. Oke, insya Allah Ustaz kita akan lebih dalam lagi membahas tentang pendidikan berbahasa santun ini di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi dalam pembahasan pendidikan berbahasa santun pada segmen berikutnya. Tetap di Tafsir Pendidikan Quran.